Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini gua akan membahas cara trading futures kripto dan gold untuk pemula. Tonton video ini sampai akhir, jangan di skip. Oke, gua kasih lihat dulu nih ke kalian salah satu portofolio akun gua. Ini gua trading di futures ya, baik di gold ataupun di kripto seperti Bitcoin ataupun di forex seperti di GBP JPY, Euro USD. Ya, ada beberapa market lah, tapi utamanya di gold sama di Bitcoin alias kripto. Nah, kita lihat akun ini spesial ya, karena gue berhasil grow dari modal $100 sampai jadi saldonya sekarang 101.000 tuh profitnya di bawah. Yes, nggak pernah top up lagi. Lihat di sini semua portofolionya kebuka ya. Jadi gue bukan yang pamer-pamer cuman, oh ini lagi running profit, itu gampang. Buat apa hari ini running profit banyak-banyak kalau besok MC? Kalau besok hari ini profit 100%, besok minus 100%, buat apa? Rugi semua. Nah, kalau gue udah membuktikan ini dengan portofolio. Minusnya tetap ada, tapi banyakan profitnya. Apalagi belakangan Bitcoin sedang naik drastis, makanya gue banyak profit di Bitcoin tuh yang terakhir di BTC. Ya, ini bisa lihat sendiri portofolionya. Kalau tulisan ROI-nya di bawah kanan, itu tulisannya kenapa 9%? Karena itu adalah fitur baru di aplikasi trading ini. Jadi, yang profit lama-lamanya nggak kecatat, hanya profit yang terakhir. Jadi, gue udah membuktikan dengan portofolio. Dan kedua juga, gue ngomong gini, gue sendiri memiliki sertifikasi Certified Technical Analyst resmi diterbitkan oleh negara Indonesia. I know what I'm talking. Gue tahu apa yang gue omongkan. Silahkan kalau mau nonton. Oke, tonton video ini sampai akhir. Jadi sebelum kita mulai, pasti kalian kalau yang mungkin nonton video ini, dengar kata futures itu identik dengan kripto. Seperti crypto futures ataupun nama exchange misalnya. Nama exchange 1 futures. Nama exchange 2 futures. Exchange 3 futures. Iya kan? Pasti kan? Tapi gua mau kasih tahu kalian, futures itu apa sih sebenarnya? Futures itu definisinya agak beda-beda ya, tergantung di beda negara. Kalau di Amerika, futures itu berbeda. Ya, ada waktu expiry-nya, ada expired-nya. Tapi di belahan dunia lain selain Amerika, futures itu basically banyak orang paham futures adalah CFD, Contract for Differences. Nah, apa itu CFD? Jadi pertanyaan lagi. CFD adalah sebuah instrumen derivatif di mana seorang trader mendapatkan keuntungan dari selisih harga open dan close. Ya, jadi ketika kita trading futures, untuk mendapatkan profit nggak bisa cuma sekali buy atau sell doang. Harus open kemudian close posisi. Open posisi buy, terus close, atau open posisi sell, terus close. Kalau open posisi buy, semakin harganya naik semakin profit. Yang penting close-nya lebih tinggi daripada open, berarti profit. Kalau open posisi sell, harga close-nya lebih rendah dibanding open, berarti profit. Alias kalau di kripto juga sering disebut open posisi buy adalah long, open posisi sell adalah short. Ini instrumennya derivatif futures. Jadi memang kalian mau beli sebanyak apapun, mau sampai 1 triliun pun rupiah ataupun 1 miliar dolar, itu market nggak akan gerak. Ya, karena yang kalian tradingkan adalah derivatif, market turunan dari market spot. Ya, kalau di spot bisa bergerak, mau sebanyak apa duitnya kalian banyak itu bisa ngerakin, tapi kalau di futures nggak bisa, karena ini adalah derivatif. Tapi jangan khawatir, walaupun derivatif nggak bisa gerakin, asalkan kalian pakai broker atau aplikasi yang fair atau exchange yang fair, tetap itu fair kok. Ya, tidak ada manipulasi, asalkan kalian menggunakan aplikasi yang fair. Ya, aplikasi, website, atau broker ya banyak sebutannya yang fair. Ya, kalau nggak fair ya bisa ada manipulasi harga karena ini adalah market derivatif. Ya, beda. Kalau spot kan kalian banyak beli, harganya gerak. Kalau di derivatif itu tidak bisa gerak. Ya, makanya memang derivatif itu ditujukan untuk yang player-player yang modalnya lebih minim. Minim tuh seberapa minim sih? Di bawah 1 miliar. Jadi minim tuh nggak minim-minim juga. Misalnya kalian udah dananya di atas 1 miliar, barulah kurang cocok trading ataupun kalian memperjualbelikan aset di market futures ini. Tapi selama masih di bawah 1 miliar rupiah, masih oke. Ya, karena kalau dana di bawah 1 miliar, kalian trading di market apapun, maupun di spot, market hampir nggak bisa gerak, terlalu kecil ya dibanding market maker atau para institusi, para bandar-bandar besar itu. Jadi nggak ada efeknya juga, nggak ada bedanya kalian trading di spot ataupun di futures. Nah, spot itu apa? Kalau emas, spotnya berarti ya kalian
beli emas fisik itu spotnya emas. Ya. Spot itu 1:1. Tanpa leverage, biasa sering disebut real, megang asetnya. Nah, kalau kontrak for differences atau CFD, itu kalian nggak megang asetnya. Selain kan kalian memegang kontrak antara kalian dengan pihak broker ataupun exchange ataupun aplikasi. Jadi ini kontraknya antara kalian dengan liquidity provider. Di tengahnya ada broker. Cuman nanti terlalu rumit lah. Intinya antara aplikasi dan kalian. Nah, kontraknya seperti itu. Nah, keunikannya CFD atau futures ini kenapa? Kenapa orang suka trading di futures atau CFD? Sebentar, kalian jangan sampai bosen. Karena kenapa gua maunya strategi nih, teknik, metode. Kenapa nggak langsung ke metode, nggak langsung strategi? Oke, tunggu dulu. Ya, harus paham dulu. Di CFD atau futures, itu ada leverage. Ya, kenapa banyak orang suka trading di futures? Kalau di crypto leverage-nya seringnya ya maksimal 1:100. Beberapa aplikasi ada sampai 1:150. Seperti aplikasi rekomendasi nomor 1 di KFX, broker nomor 1 di KFX itu bisa sampai 150, salah satu yang tertinggi. Kalau di gold biasanya ada 1:500, ada yang 1:1000, bahkan sampai 1:3000. Yes, kalau 1:3000 itu di broker nomor 1 di KFX, di dalam Ken Wilboy FX itu bisa 1:3000, salah satu yang tertinggi. Nah, macam-macam lah. Cuman umumnya di gold lebih besar dibanding di crypto leverage. Karena apa? Gold harganya tidak sevolatil di kripto. Dan juga di kripto, perputaran uangnya atau volumenya itu nggak sebesar di gold, di pasar emas dunia. Jadi, spread ataupun commission ya lebih tinggi dibanding gold. Kalau leverage-nya terlalu tinggi, sampai ribuan nggak masuk akal. Karena ketika kalian open posisi, bisa langsung MC. Margin call kemakan sama komisi atau spread-nya sendiri. Nggak lucu ya itu. Tapi kalau di gold, karena memang likuiditasnya tinggi, volumenya tinggi, jadi dia spread-nya sama commission-nya cenderung rendah. Bahkan banyak broker yang zero commission, hanya spread dan spread-nya juga tipis. Seperti di broker nomor 1 di dalam KFX. Bukan mau promo, tapi ya memang itu yang paling rendah kalau mau nyari trading fee terendah. Kemudian kalau orang yang suka trading pakai MetaTrader itu apa? Itu udah pasti futures alias CFD. Udah pasti. Karena MetaTrader sendiri adalah platform trading yang memang didesain untuk dikonekkan dengan broker untuk trading di CFD. Alias futures. Jadi itu udah pasti derivatif, bukan spot. Ya. Nah, kemudian oke, gua mau trading. Strateginya gimana nih? Ya, kapan saatnya gua buy, kapan saatnya gua sell? Nih, misalnya ini gua buka dulu Bitcoin, BTC. Oke, kapan gua harus buy, kapan gua harus sell nih? Kapan open posisi long, kapan short? Nah, sebenarnya ada ribuan strategi di luar sana, ada ribuan dengan efektivitas yang macam-macam, ada yang efektif, ada yang nggak, tergantung lah. Tergantung karakteristik seorang trader juga, apakah dia cocok pakai strategi A atau strategi B atau C. Tapi strategi yang gue suka pakai adalah gue membaca pergerakan bandar. Jadi ketika para institusi atau para bandar banyak mengakumulasi atau banyak buy, gue ikutan buy. Ketika para institusi banyak sell, gue ikutan sell. Nah, itulah konsep yang gue suka pakai. Caranya gimana? Cara singkatnya sih dengan kalian mencari area support ataupun resisten. Nah, itu simpelnya. Penjelasan lebih detail ada di dalam KFX. Kalau dimasukin video ini terlalu panjang, nanti videonya jadi berlarut-larut. Intinya kalau kalian mau pakai strategi yang gua pakai, yaitu bagaimana cara membaca pergerakan bandar supaya kita bisa ngikutin pergerakan institusi atau bandar atau big money, smart money itu, sehingga kalian profitnya bisa lebih konsisten dan probabilitas profitnya lebih tinggi. Itu ada di dalam KFX. Ya, gratis, tenang aja. Nah, satu hal yang pasti, kalau strategi kan nggak ada lah yang selalu profit 100%, itu tidak mungkin. Pasti selamanya trading ada loss-nya. Kalau ada yang bilang, oh, gua trading nggak pernah kalah, ayo datang ke sini. Ya, gua penasaran bagaimana caranya. Karena sepengalaman gua dari berapa tahun tuh di market sekarang, 5 tahun lebih di market, itu gue belum pernah menemukannya seperti itu ya. Biasanya pemula-pemula yang baru trading sebulan 2 bulan ngomong, oh ini gue nggak pernah kalah, 100% akurasi. Nggak mungkin. Kalau yang udah lebih paham, pasti ngomong, tidak ada namanya strategi yang tidak pernah kalah. Tapi satu hal yang pasti, kalau strategi kan nggak ada yang pasti, ini pasti naik, pasti turun, nggak ada. Tapi ada satu hal yang pasti, yaitu money management adalah hal terpenting, bahkan lebih penting dari strategi. Itu hal yang pasti. Money management itu apa? Psikologi trading, jadi jangan greedy, harus tenang.
Kemudian menjaga lot size, itu bagian dari money management. Open posisinya jangan terlalu besar. Yang gua saranin setiap $100 0,01 lot. Kalau mau aman dan berlaku kelipatan $200 0,02 dan seterusnya. Kemudian ketahanan dana, itu bagian dari money management juga. Jadi trading dengan modal yang terlalu kecil itu membuat ketahanan dana nggak kuat. Jadi setiap kali open posisi resikonya tinggi karena modalnya terlalu kecil, cepat MC. Nah itu bagian dari money management juga. Kalau mau belajar lebih lanjut di dalam KFX saja ya, gratis. Nah nanti kalau kalian udah mulai paham trading manual, ada lagi yang namanya copy trade. Ya, nih gua kasih lihat sedikit portofolio copy trade. Ini di salah satu broker yang gua pakai, broker nomor 1 di dalam KFX. Nih lihat, ada banyak portofolio yang hijau, yang merah juga ada. Bisa di-follow. Nah, apa itu copy trade? Kalau copy trade itu open sama close posisinya secara otomatis. Jadi trading itu ada dua macam. Ada manual, ada otomatis. Nah, kalau manual ya analisa sendiri dan lain-lain. Ada lagi otomatis. Nah, otomatis pakai apa? Salah satunya pakai copy trade. Ya, copy trade ini, jadi kalian open posisinya otomatis mengikuti master. Kemudian lot size atau size posisinya juga itu akan mengikuti master secara proporsional. Jadi kalau kalian misalnya master ya 0,1 lot dengan modal $100, kalian modalnya $50 nih. Kalian akan otomatis open posisi 0,05 alias setengahnya dari master. Kalau kalian modalnya $200, masternya $100 open 0,01, kalian akan otomatis open 0,2 alias 2 kali lipat masternya. Karena proporsional. Seperti itu. Tapi tetap walaupun trading sekarang teknologi udah canggih, ilmu nomor 1 kalian harus paham. Nah, kalian lihat nih, balik lagi ke HP, portofolio trading gue yang ini sebagian dicapai, bisa mendapatkan portofolio seperti ini dari $100 jadi 100.000. Ini real loh ya, akun real bukan demo. Itu ada sebagian trading manual, ada sebagian juga pakai copy trade alias trading otomatis. Tapi gue udah sering gonta-ganti master, ada beberapa kali pergantian master lah, nggak sering juga, nggak tiap hari ganti. Tapi makanya itulah, walaupun kalian udah pakai yang namanya trading otomatis, pakai teknologi lah dibantu, tetap kalian harus paham ilmu nomor 1 karena kalian seorang master sejago apapun, ada saatnya dia bad day atau performanya udah mulai menurun. Ya walaupun portonya bagus lah hijau, itu nggak kan di dunia ini tidak ada yang sakti. Ya, tidak ada yang sakti. Makanya kita harus bisa identifikasi kapan saatnya ganti master nih, pivot, pindah master. Nah, itu kan tetap butuh analisa di situ. Walaupun analisanya jarang. Kalau misalnya kalian trading sendiri, satu hari harus liatin HP terus. Kalau analisa master, ya jadi lebih hemat waktu lah. Mungkin seminggu sekali ngecek, atau beberapa hari sekali ngecek, itu kan bisa. Tapi tetap, ilmu nomor 1 harus paham. Minimal basicnya lah. Ya. Nah, kalau kalian mau mulai trading, baik manual ataupun pakai copy trade secara otomatis, paling lengkap ada di mana? Paling tepat ada di Ken Wilboy FX, linknya di deskripsi. Itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Di sana adalah nanti kalau kalian gabung, kalian pertama bisa dapat salah satu grup trading dan komunitas terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Isinya para trader, baik trader manual ataupun follower copy trade ataupun master copy trade. Jadi kalau kalian mau follow copy trade, mau nyari master yang paling jago, ada di sana. Kalian master mau nyari banyak follower, ada di sana juga. Kalian trader mau trader mandiri, mau manual, mau bisa jago, ada di sana juga. Bisa saling belajar, semua ada. Karena ini adalah komunitas perkumpulan salah satu yang terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Itu pertama, bisa dapat grup. Kedua, bisa dapat edukasi full dari A sampai Z. Banyak yang udah terbantu, ribuan orang sudah terbantu, ribuan trader. Dapat signal, akurasinya, kata orang-orang udah make, itu di atas 90%. Memang kita juga ngasih laporan sinyal setiap hari, yes, itu di atas 90% akurasinya. Sangat akurat, itu untuk kategori sinyal, sangat akurat, luar biasa, kata yang udah make, dewa lah katanya yang udah make, gua nggak mau ngeklaim seperti itu. Kemudian ada lagi dapat custom indikator, khusus member, indikator Ken Wilboy, itu kata yang udah make juga, katanya sakti, tapi gua nggak mau ngeklaim seperti itu, kalian coba aja sendiri kalau mau, gratis juga kan, tidak dipungut biaya apapun. Kemudian terakhir bisa dapat diskon trading fee di berbagai broker yang teregulasi. Jadi kalau kalian mau trading dengan spread ataupun commission paling murah, ya dengan fee trading paling murah, jawabannya ada di dalam Ken Wilboy FX. Lewat dalam Ken Wilboy FX kalian akan dapat spread dan commission ataupun trading fee yang paling murah seumur hidup di berbagai broker.
Oke, tunggu apa lagi? Sekarang lagi gratis. Nanti akan jadi bayar, jadi 1 juta lebih. Buruan sebelum jadi 1 juta harganya. Oke, linknya di deskripsi. Mumpung masih gratis, ribuan orang sudah terbantu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua dan salam cuan.